Well, the next chapter from the last chapter is the fifth chapter. Chapter nomor 5 yaitu transisi. Nah, kalau transisi kita pasti punya dua kunci, yaitu dengan kata-kata preceding. Preceding itu apa? Well, nanti gue jelasin. Ada preceding dan ada following. Again, dalam suatu soal TOEFL itu lumayan jarang, namun pasti ada 2 ataupun 3 dari 50 soal. Sama seperti yang not stated tadi. Cuman bobotnya di sini jauh lebih berat. Kenapa? Karena you have to think clearly, very very clearly. Why? Because it doesn't even exist in a paragraph. Jadi lu nggak bakalan nemu dalam paragraf. Kenapa? Because preceding means before paragraph and following means after paragraph. Jadi ketika lu nemu kata-kata the paragraph preceding the passage probably blah 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 blah, or what is most likely in the paragraph following the passage. Nah, pasti akan ada dua jenis dari soal tersebut, baik itu yang preceding ataupun yang following. Yang harus lu ingat adalah preceding itu before, following itu after. So, kuncinya adalah ketika diminta itu preceding, otomatis lu harus pikir kalimat dari awal paragraf itu mengenai apa. Karena itu sangat relate dengan jawaban-jawaban yang diminta. Begitu. So, kunci untuk menjawab preceding adalah lihat paragraf awal. Lihat kalimat pertama dalam paragraf awal untuk jenis soal preceding atau before paragraph. Kalau seumpamanya kita mau mengerjakan yang following, berarti kan after paragraph. So, bukan lagi menengok atau ngeliat yang ada di paragraf pertama, namun, lu harus konsentrasi pada paragraf paling akhir dari suatu teksnya. Karena yang diminta adalah following. So, kalian harus benar-benar fokus terhadap kalimat akhir dari paragraf akhir. Udah ya? Gue udah notice ya. Kalimat akhir dari paragraf akhir. So, bukan kalimat akhir pada paragraf pertama. Lu gak bakalan dapet. Kenapa? Karena kalau following itu diminta, kira-kira kalau lu harus nulis lagi atau si pembuat teks itu mau nulis lagi, itu bakalan nulis apa sih dalam paragraf berikutnya? Nah, di situ kita harus cari dalam multiple choicesnya. Again, keywordnya lu bisa lihat di kalimat akhir dari paragraf akhir. Watch out my word. Oke? Jangan sampai lupa tuh. Karena itu poinnya penting banget. Udah, kalau transisi mah lu cuman punya 2 kata kunci aja. Kalau preceding before, kalau following after. That's it. Very very simple. Nih, kalau preceding sama following. Kan gue bilang dalam satu soal TOEFL reading ada 5 passage, itu biasanya ada 2 atau 3, tapi bisa juga 4 dari 50 soal. Dan gampang banget sebenarnya untuk dijawab. So, sayang sekali kalau salah. Nah, di sini gue kasih contoh masing-masingnya. Preceding itu kayak mana, juga following itu kayak mana, kayak gitu. Pertama, kita membahas ada kata-kata seperti ini. The paragraph preceding. The passage most probably discusses preceding. Ayo, lu inget gak gue ngebahas preceding itu apa? Preceding itu berarti before paragraph. Berarti lu harus konsentrasi dengan kalimat awal dalam paragraf awal. Gue bacain buat lu. Another program instrumental is the popularization of science with cosmos. Kalau lu masih ngerasa belum dapat poinnya, baca lagi. Kalau seumpamanya belum dapat lagi, baca kalimat berikutnya. This series broadcast on public television. Oh, Cosmos ini berarti dia jenis-jenis public television, bukan rasi bintang kosmos ya, gitu. Jadi konteksnya ada dalam metode eliminasi kita.
A different scientific television series. B. Carl Sagan's scientific achievements. C. The Pulitzer Prize won by Carl Sagan. Next one, last is public television. Berarti tadi kan jelas, kosmos gue udah bilang itu bukan rasi bintang. Nah, kalimat berikutnya ada kata kunci. This series broadcast on public television. So, otomatis paragraf-paragraf sebelumnya, sebelum kata-kata yang ada pada paragraf yang ada dalam soal ini, otomatis akan menjelaskan tentang public television. Mungkin bisa another program or another channel dari si Kosmos ini tadi. Kayak gitu. Nah, kebalikannya, kalau seumpamanya itu mengenai following. Following apa? Sebaliknya, berarti kita nyari yang after. So, konsentrasi pada paragraf paling akhir dan kalimat paling akhir. Oke? Kita baca kalimat paling akhir. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and a Pulitzer Prize winning author. Berarti di sini ada kita ngomongin si Carl Sagan. Dia itu seorang astronomer dan dia itu pemenang Pulitzer Prize. Banyak banget gelarnya dia ya. Gila, pinter banget. Nah, kemudian fokus sama multiple choicesnya. Ada A, the popularity of science, kepopuleritasan. Buset, panjang banget ya gua kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Kepopuleritasan dari para saintis atau ilmu sains, begitu. Yang B, the program Cosmos, program TV namanya Cosmos. Yang C, the astronomer Carl Sagan, seorang astronomer yang bernama Carl Sagan. The last one is topics and issues from various field of science. Topik-topik dan masalah-masalah dari berbagai macam studi ilmu pengetahuan. Nah, kalau dilihat dari konteks multiple choicesnya, yang ada Carl Sagan-nya itu cuma yang C. So, otomatis paragraf berikutnya akan membicarakan sosok astronomer bernama Carl Sagan. Kenapa? Karena di kalimat akhir dari paragraf akhir menjelaskan the principal writer and narrator of the program Carl Sagan, a noted astronomer and a Pulitzer Prize winning author. So automatically the next paragraph will be talking about Carl Sagan. Begitu. Very easy. Okay?